Salam saudara-saudara, salam jumpa kembali di dalam kasih dan anugerahnya. Kesempatan ini kita berjumpa kembali masih dalam edisi Paskah. Sampai hari ke-40 di mana Yesua naik ke surga nanti, kita masih berbicara tentang sekitar kematian, kebangkitan, dan sampai kenaikannya nanti. Kita akan dengarkan dari kesaksian seorang pemazmur. Tentunya kesaksian ini berdasarkan pengalaman hidupnya. Kita baca dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yahwehlah penjagamu, Yahwehlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Yahweh akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Yahweh akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini pengalaman pribadi yang pernah dialami oleh seorang pemazmur, di mana umumnya orang mencari pertolongan ke gunung-gunung. Bukan hanya satu gunung, bukan hanya satu tempat, tetapi ke gunung-gunung, ke bermacam-macam tempat. Tetapi pada akhirnya ia menemukan pertolongan yang sejati, dan pertolongan itu datangnya dari Bapa Yahweh. Dialah sumber dari pertolongannya, sebab dialah sang pencipta langit dan bumi, dan dialah kekuatan yang tidak pernah ada tandingannya di muka bumi ini. Mengapa dia akui Yahweh sebagai penolong? Dan dari dialah sumber kekuatan, sumber pertolongan yang sejati. Sebab dia tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang percayanya. Bahkan kalau kita hubungkan dengan suasana kebangkitan Yesua, dia tahu persis apa yang dibutuhkan oleh murid-murid pada waktu itu. Di sini kita melihat bahwa firman itu berkuasa, dan kuasanya kekal sampai selama-lamanya. Firman itu berkuasa dan berlaku di setiap abad, bahkan setiap generasi. Khususnya generasi-generasi yang percaya akan firman itu, maka setiap generasi itu akan mengalami pertolongan dan mujizat serta keajaiban yang sama. Di sini kita melihat bahwa kekekalan akan janjinya itu sangat luar biasa. Apa yang pernah ia janjikan dan sampaikan kepada para nabi, melalui para nabi untuk generasi-generasi yang berikutnya nanti, semua tergenapi. Semua terpenuhi. Bahkan tidak ada satupun apa yang pernah ia firmankan itu gagal. Satu demi satu, setiap firman yang pernah disampaikan melalui nubuat oleh para nabi, semua digenapi. Termasuk penyertaannya. Bahkan digenapi ketika murid-murid pada waktu itu, pasca kematiannya, seperti apa yang diucapkan oleh Yesua sendiri, bahkan seperti
domba tercerai-berai karena gembalanya dipukul. Tetapi kita lihat bahwa pada waktu itu, kalau kita membaca dari Injil Yohanan, sebaiknya kita akan baca ayat itu. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 mulai. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesua di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesua dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahteralah kamu." Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesua sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara-saudara, bayangkan, seandainya pada waktu itu tidak ada Yesua datang, apa yang akan terjadi dengan para murid-muridnya? Ya pasti akan terbebani, bahkan terpenjala oleh rasa takut. Bahkan barangkali keputusasaan akan mereka alami bersama. Sebab bayangkan, seorang guru besarnya dipukul. Jadi jelas seperti apa yang pernah Yesua katakan, bahwa mereka akan hancur, tercerai-berai. Tetapi hal itu tidak akan terjadi. Karena sebelum terjadi sampai fatal, setelah kebangkitannya Yesua datang. Dan kita lihat apa yang ia berikan kepada murid-murid pada waktu itu. Damai sejahtera. Inilah yang ia butuhkan. Bahkan inilah kebutuhan manusia yang sebenarnya. Dalam keadaan takut, seandainya orang mempunyai harta atau mempunyai panenan, itu justru akan membuat orang semakin takut. Apalagi yang kita dengar saat-saat ini di negeri kita, di daerah kita, di mana kita berada. Belum selesai kasus yang satu, menyusul isu perampokan, isu pencurian, dengan berita yang mengejutkan, di mana banyak narapidana yang keluar atau dibebaskan dari dalam penjara. Secara akal sehat kita, memang itu yang harus mereka lakukan, yang akan mereka lakukan. Sebab mereka selama ini dipelihara, sekalipun harus dikekang di dalam penjara. Tetapi kemudian mereka keluar. Tentunya mereka tidak punya pekerjaan. Dengan tidak adanya pekerjaan, mereka akan kembali melakukan kejahatan. Namun demikian, mudah-mudahan ini hanya isu dan tidak menjadi ketakutan yang berlebihan di antara kita. Namun demikian, kita bisa bayangkan orang kaya dengan adanya isu-isu perampokan, isu-isu pencurian, isu-isu penodongan, ini justru akan menjadi semakin takut. Tapi puji Tuhan, apa yang pernah Yesua sampaikan kepada murid-murid ketika mereka dalam keadaan takut, Yesua tidak memberikan materi, tidak memberikan kapling, tidak memberikan rumah, tempat tinggal. Dan itu memang bukan ukuran seseorang menjadi
tentram dan bahagia di dalam kehidupannya. Nah, inilah kemahatauan Tuhan kita, di mana tepat seperti yang sedang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Mereka dalam keadaan takut. Yesus memberikan apa yang mereka butuhkan. Jelas mereka tidak butuh harta, tidak butuh materi, tidak butuh tempat tinggal, bahkan tidak butuh harta benda atau kekayaan. Tetapi yang dibutuhkan sementara mereka dalam keadaan takut, damai sejahtera. Dan itu yang Yesus berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini, mari kita kembali mengenang akan kemahakuasaan, kebesaran, dan kemahatauan Tuhan kita. Dia tahu kok apa yang kita perlukan. Dia tahu kok apa yang kita lakukan. Dan dia tahu apa yang kita butuhkan. Sementara kita di tengah-tengah keadaan yang sangat mencekam. Karena berita yang satu belum selesai, disusul kemudian berita yang lain yang cukup mengejutkan bagi kita. Tapi dalam kondisi seperti ini, ingat, Yesus akan memberikan apa yang kita butuhkan. Untuk itu, di dalam suasana ibadah, di dalam minggu yang kesekian kali di mana kita memperingati Paskah kebangkitan ini, mari kita akan membuka hati dan menerima damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Ketika itu Yesus membuktikan damai itu supaya terjadi benar-benar di dalam kehidupan para murid-murid. Ia kemudian menghembusi mereka dan dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ketika terjadi Roh Kudus masuk dan merasuk kehidupan para murid-murid yang selama ini bersama-sama dengan Yesus, maka mereka kembali dipulihkan. Rasa takut yang mencekam, yang selama ini membebani kehidupannya, dengan hadirnya Roh Kudus yang adalah roh sumber damai sejahtera itu, murid kembali semangat. Murid kembali bertekad untuk melaksanakan kembali amanat agung yang pernah gurunya, yaitu Yesus, sampaikan. Dan pada akhirnya kita dengar bagaimana mereka melakukan pekerjaan suci itu. Mereka dengan gigih, mereka tidak memperdulikan kehidupannya sendiri. Penjara, pedang, aniaya, mereka terima. Mereka tidak pernah menyesali tekadnya untuk tetap memberitakan Injil. Sebab mulai saat itu mereka sudah berjalan, mereka sudah melakukan bukan sendiri, tetapi bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus, dengan damai sejahtera yang penuh di dalam kehidupannya. Doa kami, harapan kami, seperti pemazmur, ketika mereka sudah melayangkan matanya ke gunung-gunung, dan ketika mereka menjumpai, ternyata pertolongan yang sejati, itu sumbernya, itu datangnya hanyalah dari Bapa Yahweh. Kekuatan Bapa itu masih ada sampai sekarang. Dan dibuktikan kembali ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia berikan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid. Dan terbukti ketika Roh Kudus itu bekerja di antara murid-murid, di dalam kehidupan murid-murid, mereka dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan dengan keberanian yang sangat luar biasa, mereka dapat mengalahkan segala kedagingannya. Bahkan mereka dapat melakukan dengan tekad yang bulat, karena dengan kekuatan yang adikodrati sudah terjadi di dalam kehidupannya. Doa dan harapan kami,
Untuk setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, terjadilah di dalam kehidupanmu. Terjadilah di dalam kehidupan kita. Berdamai sejahtera oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu akan mengiring-iringi langkah kita. Sampai akhirnya kita akan menjadi orang yang selalu taat, selalu setia, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu akan hari esok apa yang akan terjadi. Tetapi apapun yang terjadi, jika itu memang Tuhan izinkan, Dia yang mengizinkan masalah itu terjadi, Dia tidak akan membiarkan. Melainkan Dia akan membuktikan bahwa Dia punya pertolongan yang sejati itu. Dan pertolongan itu akan diberikan dan akan disediakan senantiasa bagi kehidupan kita yang memerlukan. Untuk itu, layanilah selama masih ada kesempatan. Layanilah selama masih ada kekuatan. Sebab waktunya akan datang di mana kesempatan yang baik untuk kita melayani mungkin tidak ada lagi. Bahkan kekuatan seperti yang kita sandang tidak akan ada lagi di dalam kehidupan kita. Nah, selama masih ada kekuatan di dalam kehidupan kita, selama masih ada kesempatan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik, mari kita lakukan. Roh Kudus akan menyertai kita. Pertolongan itu akan senantiasa menyertai kita. Bahkan damai sejahtera yang Tuhan pernah berikan kepada murid-muridnya itu akan diberikan juga kepada kita, kepada angkatan yang sekarang ini. Dan Dia tidak akan membiarkan satu orang pun dari antara kita jatuh, gugur. Tetapi Tuhan menghendaki pada setiap kita yang sudah berpegang teguh akan Injil yang suci itu akan setia sampai selama-lamanya. Selamat berbahagia, kiranya firman Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan terang dan pertolongan bagi kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Yahweh Tuhan semesta alam, di dalam nama Yesua Tuhan, Raja dan Kepala Gereja, kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terjadilah kiranya damai sejahtera di dalam kehidupannya. Terjadilah kiranya damai sejahtera di dalam keluarganya. Ketika mereka bekerja, ketika mereka beristirahat, ketika mereka bepergian, bahkan ketika mereka berada dalam rumah tangga bersama dengan keluarganya, damai sejahtera itu akan senantiasa melingkupi kehidupannya. Dijauhkanlah kiranya dari segala ketakutan yang secara berlebihan terjadi, sebab kami punya pertolongan yang sejati. Kami punya pertolongan yang kekal, yaitu pertolongan yang datang dari Bapa Yahweh. Kami bersyukur pada saat ini kami bisa menikmati kebenaran firman-Mu, sekalipun kami menikmati hanya dengan cara yang sedemikian. Namun kami percaya bahwa di balik kesederhanaan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu itu, kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap kami. Tidak lupa kami berdoa untuk masalah yang terjadi dan menimpa negeri kami Indonesia, yaitu kasus corona yang sampai pada saat ini belum ada titik terang sampai kapan virus itu akan berhenti dan bersih dari negeri kami. Doa kami Tuhan, kiranya Bapa memberikan kekuatan kepada para pejabat, aparat pemerintah yang berjaga-jaga atas kami untuk melindungi kami demi kesehatan dan kelestarian hidup kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang percaya Injil dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan melindungi sehingga dari antara kami tidak akan ada satupun yang terserang virus itu. Kami tahu Bapa bahwa Indonesia ini dicekam oleh isu-isu perampokan, isu-isu penodongan, bahkan isu-isu kekerasan
tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Doa kami, berikan Roh Kudus untuk tetap menjagai kami, menghiburkan kami, agar kami tetap akan berserah kepada Tuhan, sebab kami percaya Tuhan ada, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami. Kami juga berdoa, pelaku-pelaku kejahatan Tuhan akan sadarkan supaya mereka dapat kembali kepada jalan yang benar, sehingga pada akhirnya jika mereka nanti mati, tidaklah mati sebagai orang fasik, tetapi kematian mereka akan menjadi kematian orang yang sudah selamat, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah terima Yesua, terima Injil yang suci, yang akan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Jemaat yang mendengarkan firman-Mu, diberkatilah mereka, diberikan damai sejahtera dan kebahagiaan yang mengalir bagaikan sungai yang tak pernah kering, sebab sumber kami yang sejati hanyalah Bapa Yahweh. Di dalam nama Yesua Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.